pagi Pak Welidan dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami observasi, yaitu sistem pendidikan pada sekolah umum dan sekolah agama. Pertama, kita akan membahas tentang sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum K13 atau Kurtilas. Fokusnya itu mengembangkan kompetensi, sikap, dan keterampilan peserta didik. Tujuannya mengembangkan potensi peserta didik untuk berpikir reflektif dalam menyelesaikan masalah sosial dan membangun masyarakat yang demokratis. Filosofinya eksperimentalis dan sosial rekonstruksisme, bertujuan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik. Sistem penilaiannya berdasarkan pada 4 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Tantangannya kurangnya pemahaman guru dalam penerapan K13, penyiapan kurikulum yang terburu-buru, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, dan banyaknya revisi. Ada kurikulum merdeka. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Memiliki tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan menumbuhkan cita dan rasa dan karsa peserta didik. Memiliki prinsip fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Sistem penilaian kurikulum merdeka meliputi penilaian kognitif, penilaian sumatif, dan penilaian diagnostik. Kekurangannya, kurangnya kesiapan guru dalam menghadapi perubahan sistem yang cepat tanpa adanya pelatihan, minimnya perangkat pembelajaran, kurangnya penguasaan akan kurikulum, kurangnya motivasi, dan kurangnya dukungan dari pihak internal. Sistem pendidikan yang digunakan pada SMA Negeri 1 Singosari. SMA Negeri 1 Singosari menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum K13 untuk kelas 12 dan kurikulum merdeka untuk kelas 10 dan kelas 11. Kurikulum merdeka lebih menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Sekolah ini juga menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Namun, kesadaran siswa tentang pentingnya belajar untuk masa depan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan interaktif. Untuk mendukung proses pendidikan yang efektif, sekolah terus mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan artificial intelligence atau AI dalam media pembelajaran telah terbukti meningkatkan interaksi siswa. Berikutnya ada pelaksanaan pendidikan karakter pada SMAN 1 Singosari. SMAN 1 Singosari menekankan pendidikan karakter selain kecerdasan intelektual. Fokus utama adalah pada sikap disiplin siswa yang ditumbuhkan melalui kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru. Guru yang berkarakter baik diharapkan menjadi teladan bagi siswa. Sekolah juga menyediakan sekitar 35 ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter, seperti disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Setiap siswa diwajibkan mengikuti setidaknya 1 ekstrakurikuler untuk membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan mereka. Dengan pendekatan ini, SMAN 1 Singosari berkomitmen membentuk siswa yang cerdas dan berkarakter baik. Lalu penerapan pendidikan multikultural pada SMAN 1 Singosari. SMAN 1 Singosari menerapkan pendidikan multikultural dengan 35 ekstrakurikuler untuk mengakomodasi minat dan bakat siswa. Metode pengajaran bervariasi membantu siswa memahami materi dengan baik. Sekolah menekankan pentingnya keberagaman dan pendidikan sosial emosional, menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perbedaan serta mendukung pengembangan diri siswa. Yang selanjutnya ada permasalahan dalam penerapan pendidikan multikultural pada SMA 1 Singosari. Dalam penerapan pendidikan multikultural, tidak semua peserta didik dapat memahami nilai-nilai yang diajarkan. Beberapa peserta didik mungkin memiliki pandangan atau pemikiran yang kurang terbuka terhadap suatu perbedaan. Penerapan pendidikan multikultural juga memerlukan lebih banyak sumber daya seperti tenaga pengajar yang lebih. Jika sekolah kekurangan sumber daya, maka penerapan pendidikan multikultural dapat terhambat. Kemudian yang selanjutnya sistem pendidikan yang digunakan pada SMA Katolik Santo Albertus. SMA Katolik Santo Albertus menggunakan 2 kurikulum, yaitu K13 pada kelas 12 serta kurikulum merdeka pada kelas 10 dan 11. Kurikulum K13 merupakan kurikulum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah ini karena para peserta didik bisa memilih peminatan yang mereka inginkan dan berlaku sejak kelas 10. Pergantian kebijakan dari pemerintah merupakan salah satu hambatan yang dihadapi sekolah yang mengalami transisi kurikulum K13 menuju kurikulum merdeka. Pada SMA ini, guru tidak hanya menggunakan sistem penilaian berupa tes tulis, melainkan dengan menggunakan berbagai macam metode seperti portofolio, tes lisan, atau sebagainya.
Selanjutnya adalah pelaksanaan pendidikan karakter pada SMA Katolik Santo Albertus. Pendidikan karakter berfokus pada kedisiplinan dan kepekaan para peserta didik terhadap lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Namun pada sekolah agama, pendidikan karakter lebih ditekankan pada hal keagamaan. Dalam kasus ini, pelaksanaan pendidikan karakter SMA Katolik Santo Albertus dilakukan dengan cara membiasakan para peserta didik melakukan doa pembuka dan pada saat memulai pembelajaran, serta tetap membaca doa di saat pembelajaran sudah selesai. Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk karakter peserta didik yang selalu mengandalkan Tuhan di segala situasi. Peran guru dalam sistem pendidikan bukan hanya sebagai pembimbing akademik, guru juga memiliki tugas untuk menuntun peserta didik menuju jalan yang benar dan membimbing peserta didik agar memiliki akhlak yang bagus dan menjadi pribadi yang taat kepada perintah Tuhan. Selanjutnya, ada penerapan pendidikan multikultural pada SMA Katolik Santo Albertus. Dalam pelaksanaan pendidikan multikultural, sekolah ini menempatkan keberagaman sebagai sebuah nilai yang penting dan memfasilitasi siswa untuk hidup damai dalam segala perbedaan yang ada di sekitarnya dan dapat memahami sebuah arti perbedaan antara satu sama lain. Di SMA Dempo, penerapan pendidikan multikultural dapat dilihat dari banyaknya kegiatan sekolah yang disediakan, fasilitas yang aksesibel, fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada.